Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Siti Maryam, mahasiswa STI Darut Tauhid, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Sebelum kita menentukan wakaf uang atau wakaf melalui uang, mari kita pahami dulu apa itu wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tanah, bangunan, atau yang lainnya, wakaf uang belum banyak dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia. Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dijelaskan bahwa ulama Imam Al-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis, memfatwakan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya kepada mauquf alaih. Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam Al-Zuhri, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih 4 mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan wakaf uang. 1. Pendapat yang membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi urf atau adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf atau adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubada'ah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf atau mauquf alaih. Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab Al-Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang, yaitu melalui cara pembentukan dana pinjam. 2. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, saya mempunyai 100 saham tanah kebun di Khaybar. Belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi SAW berkata, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya pada sabilillah. Hadis riwayat An-Nasai. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Thawr membolehkan wakaf dinar dan dirham, dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang dinar dan dirham. Namun Imam Al-Mawardi menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Mazhab Hambali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga. Dari pendapat para ulama tersebut, tampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang, sehingga tidak ada lagi wujudnya atau wakaf uang tidak dapat dimanfaatkan dengan menggunakannya. Padahal menurut pandangan mereka, harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab.
tahanlah asalnya atau pokok harta yang diwakafkan dan sedekahkanlah hasilnya. Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai wakaf tetap terpelihara kekalnya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf, namun lebih menekankan pada kemanfaatannya. Di antara kedua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang memperbolehkan wakaf uang. Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dari 4 mazhab mengenai hukum wakaf uang, sehingga wakaf uang ini belum banyak dipraktikkan di Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal ini yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat nomor DT-3-5-3-2-03-03-2072/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa ini diterbitkan bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1423 Hijriah, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh atau zawaj dan hanya disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan dan atau diwariskan. Selain itu, wakaf uang juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Hanya saja dikemukakan definisi wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariat. Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa yang dimaksud dengan harta benda yang didefinisikan adalah mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan, termasuk uang. Dalam undang-undang ini juga diatur ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan wakaf uang. Namun, apakah wakaf uang dan wakaf melalui uang itu sama? Dua istilah ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Mari kita definisikan terlebih dahulu. Wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dalam hal ini, nilai pokok dari uang tersebut tidak boleh hilang dan harus terjamin kelestariannya. Kemudian, wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program yang ditawarkan kepada wakif, baik itu keperluan sosial maupun produktif atau investasi. Dalam hal ini, wakif akan memberikan uang tunai yang akan dibelikan atau dijadikan harta benda oleh nazir, yang harta benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun yang lainnya. Berikut perbedaan spesifik antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. 1. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi, baik di sektor real maupun sektor keuangan. Kedua, wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif atau investasi. Ketiga, investasi wakaf uang tidak terikat pada suatu jenis investasi, tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariat, serta peraturan perundang-undangan. Yang keempat, investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif, atau program atau proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program atau proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
Yang kelima, dalam wakaf uang yang diberikan kepada penerima manfaat atau mauquf alaih adalah keuntungan atau hasil investasi, bukan uang wakafnya. Yang keenam, wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan, maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada mauquf alaih. Sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial, maka uangnya yang langsung dimanfaatkan. Selanjutnya, dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang, maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf. Dan yang terakhir yaitu dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang, yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Jadi wakaf uang lebih luas pengelolaannya daripada wakaf melalui uang, karena wakaf uang tidak terbatas oleh program yang dikehendaki oleh si wakaf. Wakaf melalui uang dan wakaf uang